Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 761 Satu Pukulan. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan kembali pada saat yang kritis ini. Tapi dia melakukannya, yang membuat paviliun pedang Ling Qiao bersemangat. Kata-kata yang dia ucapkan dengan begitu dominan dipenuhi dengan aura membunuh yang dalam dan bergema ke seluruh gunung. Lin Yun sudah kembali. Wen Yanbo tertegun sejenak sebelum dia mulai tersenyum sinis, kamu kembali tepat waktu. Aku bertanya-tanya di mana menemukanmu. Ayo, biarkan aku melumpuhkanmu sekarang. Guru sekte, sepertinya ada yang tidak beres. Beberapa anggota sekte Huanyuan menatap Lin Yun dengan mata lebar. Aku di sini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Wen Yanbo dengan dingin memelototi Zuo Yun sebelum dia berbalik untuk melihat Lin Yun dan menyipitkan matanya. Kamu ingin melumpuhkanku? Apa kau punya kemampuan untuk melakukan itu? Cibir Lin Yun. Tepat ketika Wen Yanbo hendak marah, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Makhluk raksasa apa yang ada di belakang Lin Yun? Herring naga iblis petir ungu sangat besar karena tingginya lebih dari 300 meter. Wen Yanbo harus mengangkat kepalanya untuk melihat lebih jelas. Saat dia melakukan ini, wajahnya menjadi pucat. Herring naga iblis petir ungu sedikit menundukkan kepalanya dan meraung sambil melepaskan tekanannya. Wajah Wen Yanbo berubah saat dia dipaksa tunduk di bawah tekanan besar. Adapun murid dan tetua sekte Huanyuan, mereka dikirim terbang dari raungan sambil memuntahkan darah. Saat mereka menghantam bebatuan dan bukit-bukit di dekatnya, tulang-tulang mereka hampir hancur. Ini, apakah itu binatang iblis yang ditaklukkan oleh Junior Brother Lin? Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Murid-murid paviliun pedang Ling Qiao melihat pemandangan ini dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Binatang iblis yang sangat besar itu secara praktis menghancurkan seluruh kelompok sekte Huanyuan dengan satu raungan. Sebenarnya seberapa menakutkan binatang iblis ini? Luo Feng bangkit kembali dan menatap binatang iblis itu dengan keterkejutan di wajahnya. Bahkan dia tidak bisa mengetahui kultivasi dan asal binatang iblis itu. Herring naga iblis petir ungu. Zuo Yun menyipitkan matanya dengan keterkejutan yang luar biasa di matanya. Guncangan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mengapa binatang iblis tuan yang terkenal itu mengikuti Lin Yun? Lil Purple, jangan menakut-nakuti mereka. Lin Yun menyeringai pada Wen Yanbo yang gemetar. Butuh beberapa saat, tapi Wen Yanbo akhirnya bisa bangun. Setelah tekanannya teratasi, dia menghela nafas lega. Ketika dia menoleh ke belakang untuk melihat murid-murid sekte dan para tetua yang terbaring di tanah, wajahnya hampir menjadi hitam. Beberapa penatua lumpuh dan semua murid terbunuh. Lin Yun, kamu mendekati kematian. Wen Yanbo menghirup nafas dingin saat dia menjadi marah. Murid-murid yang dia bawa benar-benar mati. Mereka adalah elit sekte Huanyuan. Dikonsumsi oleh amarahnya, dia kehilangan akal sehatnya dan menyerbu ke arah Lin Yun. Ketika Wen Yanbo melepaskan tekanan alam jiwa surgawi yang menyatu dengan energi drakornya, auranya melonjak seperti binatang purba. Selain itu, bayangan drakopan muncul di belakangnya. Adik laki-laki Lin, hati-hati. Semua orang dari paviliun pedang Ling Qiao berseru melihat pemandangan ini. Tidak peduli apa, Wen Yanbo masih seorang ahli alam jiwa surgawi. Jika Lin Yun lengah, dia bisa terbunuh oleh serangan ini. Merayu kematian. Lin Yun mencibir dalam hati. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Wen Yanbo untuk membuat terobosan, tapi fondasinya mengerikan. Jika alam jiwa surgawi setingkat Wen Yanbo bertarung di gelombang binatang buas, bahkan seorang jenius tingkat yin yang jenius dapat dengan mudah menghancurkannya. 9 transformasi naga biru bentuk ke-8. Tepat ketika Wen Yanbo hendak menghampirinya, Lin Yun mengepalkan tinjunya. Hanya menggunakan 30 rune naga, dia melemparkan sebuah pukulan. Ketika pukulannya bertabrakan dengan Wen Yanbo, yang terakhir benar-benar terlempar. Ketika Wen Yanbo mendarat di tanah, dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan dirinya. Pada saat ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Wen Yanbo adalah seorang ahli alam jiwa surgawi, jadi dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa membunuh anak nakal di tahap yin yang lebih besar. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia didorong mundur. Meskipun dia hanya menggunakan sepertiga dari energi asalnya dengan tergesa-gesa, dia masih seorang ahli alam jiwa surgawi. Jadi bagaimana mungkin Lin Yun bisa melukainya hanya dengan satu pukulan?
Adegan ini membuat semua orang dari Paviliun Pedang Ling Qiao tercengang karena Lin Yun menjadi terlalu kuat setelah 1 tahun. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Wajah Wen Yanbo menjadi gelap saat dia berbicara. Namun, dia tidak berani ceroboh saat dia mengumpulkan energi asalnya dan energi Dracula di dalam tubuhnya. Dengan serangan berikutnya, dia akan menyerang habis-habisan dan membunuh Lin Yun. Dia tidak bisa membiarkan harga dirinya sebagai ahli alam jiwa surgawi dilanggar. Tapi ketika dia baru setengah jalan menuju Lin Yun, sebuah kepala yang besar dan menyeramkan muncul di hadapannya. Kepala Herring Naga Iblis Petir Ungu mengejutkan Wen Yanbo sampai-sampai dia tidak berani bernapas dengan keras. Tapi sebelum dia bisa mundur, Herring Naga Iblis Petir Ungu membuka mulutnya dan melepaskan gelombang suara, yang membuat Wen Yanbo terbang. Lil Purple, sudah kubilang kau tidak perlu terlalu kasar, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh, tapi senyum mengejeknya membuat bulu kuduk semua orang merinding. Wen Yanbo berdiri dan menatap Herring Naga Iblis Petir Ungu dengan ketakutan sebelum dia berkata, Lin Yun, jika kamu punya nyali, jangan biarkan binatang ini mengganggu. Bertarunglah denganku secara terbuka dan adil. Tetapi ketika dia menyebut Herring Naga Iblis Petir Ungu sebagai binatang buas, petir mulai terkumpul di mulutnya saat dia menghembuskan nafas. Hal ini membuat Wen Yanbo, yang baru saja melayang ke langit, terbang kembali lebih jauh sambil memuntahkan darah. Wen Yanbo berlutut di tanah karena hal ini. Wajahnya pucat karena lukanya tidak ringan. Lil Purple, kamu terlalu menyenangkan. Lihat, Senior Wen bahkan tidak bisa bangkit kembali. Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun dan ejekan di bibirnya semakin dingin. Guru Sekte, anak nakal itu mempermalukanmu, kata tetua Sekte Huan Yuan yang tersisa. Wen Yanbo dikejutkan oleh kata-kata itu saat dia langsung mengetahui situasinya. Terlepas dari kata-kata Lin Yun, binatang iblis itu masih menyerangnya. Jelas, mereka mempermainkannya. Mereka mencoba mempermalukannya sejak awal. Bagi para pengamat, sangat menyedihkan melihat Wen Yanbo jatuh karena tipuan Lin Yun. Lin Yun, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Aku akan melunasi hutang ini dengan Paviliun Pedang Ling Qiao cepat atau lambat. Wajah Wen Yanbo berubah saat dia memutuskan untuk pergi. Tapi saat dia mengambil beberapa langkah, cakar Herring Naga Iblis Petir Ungu mendarat di tanah seperti pilar batu besar, yang membuat tanah bergetar. Gelombang kejut membuat Wen Yanbo terbang sekali lagi sambil memuntahkan lebih banyak darah. Ketika Herring Naga Iblis Petir Ungu menundukkan kepalanya sekali lagi, Wen Yanbo panik saat dia merangkak dengan tangan dan lututnya. Ketika Herring Naga Iblis Petir Ungu menarik kepalanya ke belakang, wajah Wen Yanbo menjadi pucat karena dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dengan binatang iblis ini. Tapi dia pada akhirnya adalah orang yang ambisius dan kejam dari Kekaisaran Qin besar, dan dia dengan cepat melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Sebagai seorang ketua sekte, dia benar-benar berlutut di depan Lin Yun dan menundukkan kepalanya, Lin Yun, tolong maafkan aku sekali ini. Paviliun Pedang Ling Qiao dan Sekte Huan Yuan telah bersaing selama bertahun-tahun. Tidak perlu terlalu kejam, kan? Zuo Yun benar-benar kecewa saat melihat pemandangan ini. Inikah tuan yang pernah saya hormati? Dia benar-benar jijik dengan penampilan Wen Yanbo saat dia memalingkan muka. Dia tidak pernah ingin melihat orang ini lagi. Berlutut. Lin Yun tidak bisa diganggu dengan Wen Yanbo lagi dan pergi ke Luo Feng. Dia bertanya, Penatua Luo, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saya tidak akan mati dalam waktu dekat. Luo Feng mengungkapkan senyum puas. Apa yang terjadi? Lin Yun bertanya. Luo Feng menghela nafas saat dia memberitahu Lin Yun apa yang terjadi selama 6 bulan terakhir. Hari-hari pahit Paviliun Pedang Ling Qiao dimulai ketika Wen Yanbo membuat terobosan ke alam jiwa surgawi. Itu sangat buruk sehingga pelindung Plum tidak punya pilihan selain mengasingkan diri lebih awal untuk membuat terobosannya. Cahaya dingin melintas di mata Lin Yun saat dia berbalik untuk melihat Wen Yanbo, aku akan melepaskanmu, tapi hanya jika kamu bisa menerima 3 pukulanku dan tetap hidup. Apakah kamu serius? Wen Yanbo berdiri dengan kegembiraan bersinar di pupil matanya sebelum dia segera menekannya. Kau tidak bersedia? Lin Yun bertanya. Tuan Muda Lin benar-benar bakat yang luar biasa. Aku sepenuhnya yakin dengan keluasan pikiranmu. Ayo, kata Wen Yanbo, tapi dia mencibir dalam hati. Dia yakin bahwa dia bisa menerima 10 pukulan dari Lin Yun, apalagi 3. Lin Yun tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Wen Yanbo dan mengedarkan 30 rune naga di permukaan tubuhnya. Kemudian, dia melancarkan 2 pukulan. Serangannya menciptakan ledakan besar dan membuat Wen Yanbo menjadi pucat.
Darah menetes dari bibir Wen Yanbo karena beberapa organ dalam tubuhnya telah terkoyak. Kedua pukulan itu hampir merenggut separuh nyawanya. Namun, dia akhirnya bisa menahannya dan tersenyum, satu pukulan lagi. Dia tersenyum, tapi kedalaman matanya memancarkan aura dingin dan membunuh. Tapi dia telah menyembunyikannya dengan baik dan dia hanya bersumpah dalam hati bahwa dia akan mengubah paviliun pedang Ling Qiao menjadi pertumpahan darah. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia akan membalas penghinaan yang dia derita 100 kali lipat. Apakah Anda berpikir untuk membalas dendam terhadap paviliun pedang Ling Qiao setelah saya pergi? Kata Lin Yun. Hati Wen Yanbo tenggelam dan tersenyum, kamu pasti bercanda. Tapi kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Tentu saja tidak. Lin Yun dengan santai menganggukkan kepalanya. Kau pikir kau bisa menerima pukulan terakhirku? Wen Yanbo menjawab dengan percaya diri dan penuh kebanggaan, aku adalah seorang ahli alam jiwa surgawi dan aku cukup percaya diri. Kamu bisa datang padaku kapan saja kamu mau. Alam jiwa surgawi. Zuo Yun, apakah menurutmu dia memenuhi syarat? Lin Yun tertawa. Hanya di permukaan, tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak berharga. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang ahli alam jiwa surgawi yang sejati, kata Zuo Yun. Dia telah mengembara selama setahun terakhir dan mendapatkan banyak pengalaman. Ketika Wen Yanbo mendengar kata-kata itu, dia meraung dengan marah, saya akui bahwa saya telah gagal hari ini. Tapi kenapa kau mempermalukanku? Datang dan selesaikan pukulan terakhir. Ekspresi Lin Yun tenggelam saat dia mendengus, menarik. Kau yang salah, tapi kau masih punya cukup banyak amarah. Seluruh paviliun pedang Ling Qiao pasti sudah dibantai jika aku tidak kembali tepat waktu. Apa kau lupa betapa sombongnya dirimu tadi? Kau, seorang ahli alam jiwa surgawi. Biar aku penuhi keinginanmu. 72 rune naga mulai menggeliat di permukaan tubuh Lin Yun sebelum mereka membentuk naga biru besar yang melingkar di sekitar tubuh Lin Yun. Saat petir menderu, Lin Yun mengepalkan tinjunya dan rune naga mengalir ke tinjunya. Seluruh lengan kanannya telah berubah menjadi naga yang menyeramkan. Kemudian, naga besar di tubuh Lin Yun menjadi hidup dan menyebabkan awan-awan berguguran. Tidak. Wajah Wen Yanbo berubah saat dia benar-benar tercengang. Tapi bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pukulan Lin Yun sudah sampai padanya. Petir yang menakutkan mengalir ke tubuh Wen Yanbo seperti magma, yang dengan cepat menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Dalam sepersekian detik, tubuhnya berubah menjadi merah dan kemudian meledak. Bahkan sebelum Wen Yanbo bisa mengeluarkan suara, dia hancur berkeping-keping. Tidak ada satupun abu Wen Yanbo yang tersisa. Alam jiwa surgawi. Haha. Lin Yun mengendurkan tangan kanannya dengan jijik di matanya. Sepotong sampah yang dibunuh olehku dalam satu pukulan berani menyebut dirinya ahli alam jiwa surgawi. Wen Yanbo memalukan bagi alam jiwa surgawi. Bab 762 Kepergian Seorang Teman. Lin Yun membunuh Wen Yanbo setelah 3 pukulan. Lebih tepatnya, dia hanya menggunakan 1 pukulan untuk membunuh Wen Yanbo. Jadi tidak masalah jika dia menggunakan 3 pukulan secara total. Begitu saja, kekacauan yang disebabkan oleh Sekte Huanyuan selama 6 bulan terakhir diselesaikan oleh Lin Yun. Yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh ketua Sekte Alam Jiwa Surgawi mereka. Kematiannya pasti akan memicu gelombang besar di Kekaisaran Qin Besar. Namun dalam pandangan Lin Yun, membunuh Wen Yanbo bukan apa-apa karena dia sudah mendapatkan banyak pengalaman selama setahun terakhir dalam perjalanan. Dia bukan lagi orang yang dulu. Dia sudah mati. Luo Feng melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bahkan para murid di belakangnya tercengang. Sejak kapan Lin Yun menjadi begitu kuat? Baru 1 tahun, tapi Lin Yun sudah tumbuh di luar bayangan mereka. Ini memiliki efek yang mendalam pada mereka. Tidak diragukan lagi bahwa melakukan perjalanan akan memperluas perjalanan seseorang. Namun, peluang biasanya disertai dengan bahaya. Sebagai contoh, banyak orang yang akan mati setiap kali sebuah dunia rahasia terbuka. Faktanya, mereka yang selamat, seperti Lin Yun dan Zuo Yun, bukanlah orang biasa. Adapun mereka yang bisa mencapai apa yang dicapai Lin Yun hanya sedikit jumlahnya bahkan di seluruh domain selatan kuno. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Lin Yun. Kembalilah dan bubarkan Sekte Huanyuan. Jika tidak, aku tidak keberatan melakukan perjalanan ke Sekte Huanyuan untuk menyelesaikannya sendiri, kata Lin Yun sambil menatap para tetua Sekte Huanyuan. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa Wen Yanbo akan terbunuh hanya dalam 1 pukulan. Apa? Semua tetua tercengang mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Lin Yun sebenarnya ingin membubarkan Sekte Huanyuan,
sebuah sekte yang berdiri di Kekaisaran Qin besar selama ribuan tahun. Selain itu, sekte ini telah bertempur dengan Paviliun Pedang Ling Qiao selama ribuan tahun dan bertahan. Apakah saya kurang jelas? Lin Yun bertanya dengan tenang dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Seseorang pada akhirnya harus membayar harga atas perbuatan Wen Yanbo dan dia sudah berbaik hati dengan memberi mereka kesempatan untuk membubarkan diri. Mereka beruntung karena Lin Yun tidak berusaha memusnahkan mereka. Ini. Semua tetua gemetar ketakutan sementara wajah mereka menjadi pucat. Kami akan menyampaikan kata-katamu kepada para tetua agung. Kami akan pergi dulu. Para tetua berkecil hati karena Wen Yanbo dibunuh oleh Lin Yun dalam satu pukulan. Sekte Huanyuan tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan Lin Yun. Bahkan jika Lin Yun ingin membubarkan Sekte Huanyuan, para tetua agung tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mereka bisa membalas ketika Lin Yun bahkan memiliki binatang iblis di sisinya yang lebih menakutkan daripada dia? Binatang iblis itu sendiri bisa memusnahkan Sekte Huanyuan. Lin Yun, apakah kamu benar-benar harus melakukan itu? Luo Feng bertanya dengan alisnya berkerut karena dia khawatir itu terlalu kejam. Wen Yanbo, alam jiwa surgawi palsu itu, berani bertindak dengan kesombongan seperti itu. Jika saya tidak cukup kuat, dia pasti sudah mengakhiri Paviliun Pedang Ling Qiao. Aku sudah berbaik hati pada Sekte Huanyuan. Lin Yun berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, Sekte Huanyuan mencoba membunuhku beberapa kali, jadi aku akan mengejar mereka bahkan jika mereka tidak mendatangiku. Luo Feng tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun saat mendengar itu. Adapun murid-murid Paviliun Pedang Ling Qiao bersorak karena mereka lelah dengan intimidasi Sekte Huanyuan. Lin Yun telah menyelesaikan semua kepahitan dari 6 bulan terakhir dan membangun prestise Paviliun. Hampir tidak ada satu hari pun berlalu sebelum perbuatan Lin Yun menyebar ke seluruh Kekaisaran Qin yang agung. Berita itu mengejutkan semua pasukan Kekaisaran. Ketika mereka mengkonfirmasi berita itu, mereka menyadari bahwa Lin Yun jauh lebih kuat dari yang dikabarkan karena dia bahkan telah menundukkan binatang iblis alam jiwa surgawi. Jika dia mau, dia bisa memusnahkan Sekte Huanyuan kapanpun dia mau. 2 hari kemudian, berita lain mengejutkan semua orang di Kekaisaran Qin besar. Salah satu dari 4 sekte utama Kekaisaran, Sekte Huanyuan, tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan bubar. Pada akhirnya, mereka menanggapi ancaman Lin Yun dengan serius. Dengan itu, nama Lin Yun menyebar ke seluruh Kekaisaran Qin besar dan dia menjadi pusat perhatian. Lin Yun adalah pusat perhatian dalam kompetisi gerbang naga, tapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menjadi iblis Gu ini setelah 1 tahun. Pertumbuhan semacam ini melebihi harapan semua orang. Banyak orang percaya bahwa Kekaisaran Qin besar benar-benar telah menghasilkan seorang jenius mutlak kali ini, yang bisa bersinar terang di perjamuan Dracula. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat seberapa jauh pendekar pedang Kekaisaran Qin besar mereka akan melangkah di perjamuan drakonik. Adapun Lin Yun, dia menerima berita mengejutkan dari teman-temannya di paviliun. Li Wuyu, bocah nakal yang mengaku dirinya akan menjadi pendekar pedang terkuat di Kekaisaran Qin Agung, pergi setelah mengambil sesuatu dari paviliun. Mo Cheng, yang sekarang bertanggung jawab atas Gunung Liontin, juga mengatakan bahwa Li Wuyu meninggalkan sepucuk surat untuk Lin Yun. Apakah kakak perempuan senior kembali? Lin Yun bertanya. Saat Xin Yan disebutkan, mata Mo Cheng menjadi redup sebelum dia menghela nafas, tidak ada berita tentang dia. Kami bisa mendapatkan sedikit demi sedikit berita yang berkaitan denganmu, tapi tidak pernah ada berita tentang kakak perempuan. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar itu. Sepertinya Xin Yan benar-benar pergi untuk selamanya. Tapi jiwa bela diri Xin Yan tidak sederhana, jadi dia mungkin akan baik-baik saja sendirian. Tapi siapa yang tahu jika mereka benar-benar akan bertemu lagi? Lin Yun sempat tertekan sebentar sebelum dia mengatur pikirannya dan pergi mengambil surat yang ditinggalkan Li Wuyu untuknya. Anak laki-laki itu selalu tidak dewasa dan konyol sejak pertama kali mereka bertemu. Namun, seni bintang astral yang dia kembangkan begitu dalam sehingga bahkan Lin Yun pun tidak bisa melihatnya. Selain itu, yang terakhir tidak mengkonsumsi pil apapun saat berada di alam Xiantian, yang membuat Lin Yun berspekulasi bahwa asalnya tidak sederhana. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Wuyu akan tiba-tiba pergi sebelum mereka dipertemukan kembali. Paviliun Pedang Jiwa juga merupakan salah satu dari 5 tanah besar Paviliun Pedang Ling Qiao. Lin Yun telah mengunjungi platform pedang Myriad dan puncak pedang pemakaman berkali-kali, tapi ini adalah kunjungan pertamanya ke Paviliun Pedang Jiwa. Paviliun Pedang Jiwa juga dianggap sebagai tanah terlarang dalam sekte.
Tapi seluruh perjalanannya lancar bagi Lin Yun karena dia memiliki posisi yang unik dalam sekte. Selain itu, pelindung Plum juga telah memberitahu semua orang tentang posisi Lin Yun sebelum dia pergi mengasingkan diri. Semua tetua tahu bahwa Lin Yun akan mewakili Paviliun Pedang Ling Qiao selama perjamuan Dracula dan mereka memperlakukannya dengan hormat. Ada seorang pria tua berpakaian ungu yang menjaga ruangan itu. Kultivasinya berada di alam jiwa surgawi setengah langkah. Meskipun itu bukan apa-apa bagi Lin Yun, dia dianggap sebagai ahli puncak di Kekaisaran Qin Besar. Leluhur Li Wuyu adalah teman leluhur Jian Wuming. Leluhur Li Wuyu meninggalkan sesuatu di Paviliun Pedang Jiwa, mengatakan bahwa keturunannya akan datang untuk mengambilnya di masa depan. Jadi dia meminta Paviliun Pedang Ling Qiao untuk menjaganya dan memberikannya kepada keturunannya jika mereka bisa lulus ujiannya, kata pria tua berpakaian ungu itu. Apa itu? Lin Yun bertanya. Sebuah batu giok kunlun dengan setetes darah suci burung vermilion yang tersegel di dalamnya, kata orang tua berpakaian ungu itu. Lin Yun terkejut saat mendengarnya. Itu adalah harta karun yang bahkan tidak bisa dijaga oleh seorang empu. Itu benar-benar disembunyikan di sebuah sekte seperti Paviliun Pedang Ling Qiao. Jika seseorang mengingini itu, apakah Paviliun Pedang Ling Qiao benar-benar bisa melindunginya? Tapi Lin Yun segera mengetahuinya. Bahkan jika berita itu tersebar, tidak akan ada yang mempercayainya. Ini berarti Paviliun Pedang Ling Qiao akan menjadi tempat yang paling aman untuk menyimpannya. Ini suratnya. Orang tua itu mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Lin Yun, yang segera dibuka oleh Lin Yun. Kakak, pada saat Anda membaca surat ini, saya sudah meninggalkan domain selatan kuno. Latar belakangku rumit dan aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata sederhana. Saya berasal dari dunia yang lebih besar dan saya di sini untuk mengambil darah dewa yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Saya senang bisa berkenalan dengan Anda di Paviliun Pedang Ling Qiao dan Anda akan selalu menjadi saudara saya dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi. Saya tidak akan melupakan apa yang kita alami bersama. Saya benar-benar ingin melihat Anda bersinar terang di perjamuan drakonik, tapi saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya adalah keturunan klan Li, jadi saya memiliki tanggung jawab untuk mengambil darah dewa ini. Kakak, era baru telah tiba dan saya percaya kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku akan menunggumu di dunia ini untuk menginjak-injak semua orang dengan pedangmu. Surat Li Wuyu panjang dan tulisan tangannya berantakan. Lin Yun tahu bahwa Li Wuyu pergi dengan tergesa-gesa, tapi Lin Yun bisa merasakan emosi Li Wuyu dalam surat itu. Dasar anak nakal. Lin Yun tersenyum setelah dia selesai membaca surat itu. Li Wuyu mungkin memperoleh darah dewa untuk mencari jalannya sendiri. Jangan khawatir, saudaraku. Aku akan pergi ke duniamu dengan pedangku dan bertemu kembali denganmu suatu hari nanti. Lin Yun menyimpan surat itu sambil memancarkan kepercayaan diri. Dia membuat janjinya sebagai seorang pria. Dia sekarang dipenuhi dengan rasa ingin tahu akan dunia yang lebih besar. Bab 763 tamu tak diundang. Waktunya menuju ke Aula Xuanwu. Setelah meninggalkan Paviliun Pedang Jiwa, Lin Yun melirik ke langit. Kemudian, dia merentangkan kedua lengannya dan terbang menuju Aula Xuanwu. Aula Xuanwu adalah tempat penting lainnya dalam sekte karena menyimpan semua teknik bela diri yang telah dikumpulkan oleh sekte. Ada total 9 tingkat dan akses hanya bisa diperoleh jika seseorang memiliki poin kontribusi dalam token pedang langit untuk ditukar. Lin Yun mendarat di depan Aula Xuanwu. Dia mengetuk kantong interspasial dan mengambil token pedang langit miliknya. Balai bela diri memiliki total 9 tingkat, yang sesuai dengan nilai dari token pedang langit. Bermain dengan token pedang langit di tangannya, Lin Yun dengan menyakitkan mengingat masa lalu. Ketika dia jauh lebih lemah, tetua yang menjaga aula hampir meremukkan tulang-tulangnya. Tetua itu mencoba memaksanya untuk menyerahkan pedang tuan. Pada akhirnya, Lin Yun berhasil lulus ujian. Tidak hanya mendapatkan pedang tuan besar, dia juga mendapatkan janji untuk menerima 7 langkah mendalam versi alam istana ungu dari tetua itu. Namun, karena Lin Yun terburu-buru saat itu, dia tidak bisa mendapatkannya. Dia pergi dengan cepat setelah mendapatkan pedang tuan dari pelindung Plum dan benar-benar melupakan masalah ini. Dia juga tidak berada di alam istana ungu saat itu, jadi dia tidak akan bisa menggunakannya. Tapi dia benar-benar berbeda sekarang. Dengan kekuatan dan kultivasinya saat ini, 7 langkah mendalam saat ini menyeretnya ke bawah. Jika bukan karena fakta bahwa dia membawanya ke tahap perwujudan, itu akan sama sekali tidak berguna baginya dalam pertempuran. Teknik gerakannya telah menjadi kelemahannya. Melawan para jenius biasa, dia bisa menekan mereka dengan niat pedangnya.
Tapi jika dia menghadapi seorang jenius yang mengerikan, mereka akan mengambil keuntungan dari semua kekurangan dalam teknik gerakannya. Jika musuhnya tidak takut dengan niat pedangnya, maka dia akan ditekan setelah satu pertukaran. Kemudian lagi, tidak ada yang bisa mengabaikan niat pedangnya sekarang karena sudah mencapai niat pedang spiritual. Mengatur pikirannya, Lin Yun menuju ke Aula Xuanwu. Tapi saat dia melangkah maju, tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arahnya saat semua murid berhenti dan membungkuk. Mata mereka dipenuhi rasa hormat padanya karena dia sekarang adalah legenda dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Ada banyak cerita tentang perbuatannya, terutama bagaimana dia membunuh Wen Yanbo dan memaksa sekte Huanyuan untuk bubar. Apakah itu kakak senior Lin? Dia terlihat sangat muda, bahkan lebih muda dariku. Dia memang masih sangat muda. Saya mendengar bahwa dia menderita saat itu ketika dia datang untuk memilih teknik dari Aula Xuanwu. Itu hanya sebuah ujian dari sesepuh yang menjaga tempat ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Ada banyak murid baru di paviliun yang belum pernah melihat Lin Yun sebelumnya, jadi mereka tidak bisa menahan keterkejutan setelah melihat betapa mudanya Lin Yun. Senior, sudah lama sekali, Lin Yun menangkupkan tangannya untuk menyapa yang lebih tua. Ketika tetua itu melihat Lin Yun, dia menampakkan senyum puas dan melambaikan tangannya, aku tidak berani menerima salammu. Kamu jauh lebih kuat dariku sekarang, jadi jangan panggil aku senior lagi. Saya dengar Anda membunuh Wen Yanbo dengan satu pukulan. Bagus sekali. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Lin Yun sampai pada intinya. Setelah mendengar permintaannya, tetua itu menatap Lin Yun dengan aneh, versi alam istana ungu. Kupikir kau tidak tertarik dengan itu. Bukankah kau punya teknik gerakan yang lebih baik dengan kultivasimu saat ini? Tapi ketika tetua itu mengetahui bahwa Lin Yun telah menggunakan 7 langkah mendalam, dia tertegun sejenak sebelum dia menjawab, baiklah. Ini tidak sepenuhnya buruk. Ayo, ikuti aku. Kemudian, mereka menuju ke tingkat tertinggi dari Aula Xuanwu. Ketika mereka sampai di tingkat ke-7, tidak ada murid yang tersisa dan jumlah teknik bela diri mulai berkurang. Ketika mereka tiba di tingkat ke-9, sang tetua menghela nafas, aku tidak ingat kapan terakhir kali aku berada di sini. Tetua itu kemudian mendorong gerbang terpisah. Ruangan di tingkat ke-9 agak kosong. Hanya ada 3 teknik bela diri yang ada dan masing-masing disegel dalam sebuah kotak batu kuno yang terlihat misterius. Hanya ada 3 teknik bela diri di tingkat ke-9, Pedang Tuan, Sutra Pedang Langit, dan 7 langkah mendalam di tingkat alam Istana Ungu. Tetua itu menjelaskan semuanya pada Lin Yun dengan hati-hati. Ada 1 teknik pedang, 1 sutra pedang, dan 1 teknik gerakan. Teknik-teknik ini mewakili fondasi Paviliun Pedang Langit. Lin Yun tahu betapa kuatnya Tuan Besar itu karena tidak banyak teknik bela diri yang sebanding dengannya di domain selatan kuno. Lagi pula, itu ditinggalkan oleh leluhur Jian Wuming yang mewarisinya dari Sekte Pedang. Sekte Pedang pernah menguasai domain selatan kuno dan bahkan 9 kekuatan penguasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Agar Sutra Pedang Langit dan 7 langkah mendalam berada di tingkat ini juga, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang mereka. Tingkat mana yang telah kau capai dalam pedang Tuan? Tetua itu bertanya. Aku bodoh, jadi aku hanya berhasil mencapai bentuk kelima sejauh ini. Lin Yun tidak merendah karena dia selalu memiliki standar yang tinggi untuk dirinya sendiri. Jika niat pedangnya tidak mencapai niat pedang spiritual, dia hanya akan tahu sampai bentuk keempat. Bodoh. Saat itu, leluhur Jian Wuming hanya mencapai bentuk kelima dan dia praktis tak terkalahkan di domain selatan kuno. Jika Anda mencapai bentuk ke-9, Anda tidak akan terkalahkan di seluruh alam Xuan Huang. Karena kamu bisa mencapai bentuk kelima di usia yang begitu muda, bakatmu tidak kalah dengan leluhur Jian Wuming. Tetua itu tersenyum sambil membelai janggutnya. Dengan pelindung plum dalam pengasingan, dia bisa membuat keputusan untuk balai bela diri. Karena perjamuan drakonik akan segera tiba, mereka bisa menghindari beberapa aturan. Lin Yun dengan cepat melambaikan tangannya. Dia teringat sesuatu tentang Tuan 13 dan ketua paviliun sebelumnya. Mereka bisa mengatakan bahwa sutra pedangnya luar biasa, itulah sebabnya mereka tidak memberinya sutra pedang langit. Senior, bolehkah saya tahu kemana Tuan 13 dan guru paviliun lama pergi? Lin Yun bertanya. Mereka berdua adalah orang jenius yang pasti sudah pergi sejak lama jika mereka tidak mengkhawatirkan paviliun ini. Tapi untungnya kau muncul. Jika tidak, siapa yang tahu berapa lama mereka berdua akan tinggal? Tetua itu berhenti sejenak sebelum dia menghela nafas, mengenai kemana mereka pergi, siapa yang tahu. Mungkin mereka sudah meninggalkan domain selatan kuno.
Saat dia berbicara, tetua itu membentuk segel dengan tetesan esensi darahnya yang membuka kotak batu. Dia tersenyum sambil memberikan potongan batu giok itu pada Lin Yun. Ini adalah 7 tingkatan 7 langkah mendalam versi Istana Valet. Nama aslinya adalah seni membumbung awan. Seperti yang kukatakan, bukan hal yang buruk jika kau tidak mengembangkan teknik gerakan yang lain karena 7 langkah mendalam berasal dari seni mengejar matahari. Seni membumbung tinggi awan juga berasal darinya, jadi Anda mungkin bisa menyelesaikan seni mengejar matahari di masa depan. Pada saat itu, Anda dapat mengejar matahari dengan fisik Anda sendiri. Ini adalah versi alam Istana Ungu dari 7 langkah mendalam. Mata Lin Yun berkilat. Fisiknya bisa dianggap tingkat atas, tapi teknik gerakannya adalah kekurangannya. Tapi dengan ilmu awan melayang, dia telah memperbaiki kekurangan terakhirnya. Bahkan tanpa menyertakan Wu Xiaotian, dia telah melihat banyak teknik gerakan tingkat atas dalam gelombang binatang. Teknik gerakan pasukan Tuan jauh lebih tinggi darinya, jadi dia pasti akan menderita kerugian jika dia melawan mereka dengan serius. Teknik gerakan ini sangat dalam, jadi akan sulit untuk dipahami jika kamu baru saja mencapai alam Istana Ungu. Tapi itu akan menguntungkanmu untuk memahaminya dengan kultivasimu saat ini. Lanjutkan, senyum sang tetua. Lin Yun menganggukkan kepala dan meletakkan potongan giok di dahinya. Adegan mulai muncul di benaknya saat seorang pria berpakaian putih meraung dan muncul di langit. Gerakannya sangat dalam dan kabur. Saat dia melangkah maju, cahaya keemasan menyebar seperti sayap gagak emas. Setiap kali sayap itu mengepak, teriakan gagak emas juga akan bergema. Lin Yun memusatkan pandangannya pada orang tua itu. Pada awalnya, matanya bisa mengikuti. Tapi dengan berlalunya waktu, Lin Yun merasa lebih sulit untuk mengimbangi orang tua itu. Pada akhirnya, orang tua itu melangkah dan membumbung tinggi ke langit seperti burung gagak emas asli dan Lin Yun kehilangan pandangannya. Saat pemandangan itu berangsur-angsur memudar dari pikirannya, mata Lin Yun berkedip-kedip. 4 jam kemudian, cahaya mulai menghilang di pupil matanya saat dia selesai memahami seni membubung awan. Terima kasih, senior. Lin Yun bersuka cita karena teknik gerakan ini benar-benar mendalam. Tetua itu tersenyum karena bagus sekali teknik gerakan ini mampu menarik perhatian Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun akan mewakili paviliun pedang Ling Qiao di perjamuan Dracula. Semakin kuat dia, semakin menguntungkan bagi sekte. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yun mengembangkan seni membumbung awan, yang dia buat dengan cepat. 7 hari kemudian, 2 sosok memasuki wilayah Kekaisaran Qin besar, seorang pria tua dan seorang pemuda. Mereka berdua berasal dari aula yang mendalam. Orang tua itu berada di alam jiwa surgawi dan tekanannya jauh lebih kuat daripada aura Wen Yanbo. Jika mereka bertarung, Wen Yanbo akan kalah telak. Sedangkan untuk pemuda itu, tekanannya tidak lebih lemah dari orang tua itu. Pemuda itu adalah Qin Yang, jenius mengerikan yang ditemui Lin Yun di kota pedang. Qin Yang mencibir karena dia merasa tidak nyaman dengan energi spiritual yang rendah di sini. Benar-benar tidak mudah bagi kami untuk datang, tapi akhirnya kami sampai juga di sini. Orang tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya tersenyum. Tiba-tiba, sinar pedang membumbung tinggi ke langit dari Kekaisaran Qin besar. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya aura pedang itu, yang membuat mereka mengerutkan alis. Seseorang benar-benar membuat terobosan ke alam jiwa surgawi di tempat seperti ini. Aura ini tidak lebih lemah dari para tetua yang kuat di aula yang mendalam. Arah itu sepertinya adalah paviliun pedang Ling Qiao. Qin yang terkejut sebelum ekspresinya menjadi serius. Seharusnya paviliun Master Plum yang sedang mengasingkan diri. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip. Paviliun pedang Ling Qiao mungkin telah didirikan oleh Jian Wuming, tetapi mengejutkan bahwa ia masih bisa menghasilkan sosok yang begitu kuat. Tapi masih ada yang harus kita urus. Tatapan Qin yang tegas karena mereka punya alasan lain untuk pergi ke paviliun pedang Ling Qiao. Bab 764 Tamu yang tidak bersahabat. Sikap keras kepala Qin yang membuat orang tua itu merasa tidak berdaya saat dia melihat sinar pedang dengan alis berkerut. Dia tahu bahwa pemilik aura itu tidak lemah. Apakah Anda yakin inti binatang itu masih ada? Orang tua itu bertanya. Tentu saja. Itu adalah inti binatang raja, yang tidak mungkin baginya untuk disempurnakan dengan kultivasinya saat ini. Dia setidaknya harus berada di tahap yin puncak yang untuk melakukannya. Murid-murid Qin yang dipenuhi dengan kesengsaraan saat dia melanjutkan dengan dingin, kera iblis pengguncang gunung itu menjadi raja setelah terluka parah olehku, tapi anak nakal itu mendapat manfaat dari kerja kerasku.
Aku satu-satunya orang jenius yang gagal mendapatkan inti binatang raja. Tidak peduli apapun, aku harus mengambilnya kembali. Kera iblis pengguncang gunung telah menjadi binatang iblis raja di bagian paling akhir, jadi nilai inti binatang itu tak terukur. Banyak orang jenius yang mengerikan ingin membunuh raja dan mendapatkan inti binatangnya. Jika mereka memurnikan inti binatang itu, kekuatan mereka akan melonjak tinggi dan aura raja akan sangat bermanfaat bagi mereka. Hal itu bahkan dapat memungkinkan seseorang untuk membangkitkan niat bela diri mereka dan memungkinkan kekuatan mereka mengalami transformasi. Kenapa kau tidak bergerak saat itu? Orang tua itu bertanya. Jika Qin yang melakukan itu, mereka tidak perlu melalui begitu banyak masalah sekarang. Qin yang tersenyum pahit, tetua, King Ruoyou ditampar oleh seseorang dan masalah ini ditekan oleh Gua Langit Ziyue. Ada rumor bahwa itu ada hubungannya dengan anak nakal itu. Dia bahkan memiliki Falling Aquatic Empyrean yang mendukungnya. Kota Mujian juga berada di Leizhou, jadi saya tidak berani memastikan apakah itu benar. Tapi Empyrean air jatuh tidak bisa mencapai kekaisaran Qin besar. Wajah Qin yang menjadi dingin saat dia melanjutkan, selain itu, Yuzhou adalah wilayah kami, jadi saya tidak percaya Paviliun Pedang Ling Qiao berani membangkang kepada kami. Dengan itu, mereka menggunakan teknik gerakan mereka untuk pergi ke Paviliun Pedang Ling Qiao. Di gunung belakang Paviliun Pedang Ling Qiao, sesosok berpakaian biru membawa kotak pedang sambil bola-balik melintasi gunung. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia memancarkan cahaya keemasan dan seekor burung gagak emas akan berteriak. Tapi sosok berpakaian biru itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat kecepatannya secara bertahap menjadi lebih cepat. Pada akhirnya, dia bahkan bisa mencapai jarak 1000 kaki dalam satu tarikan napas. Lengannya seperti sepasang sayap emas. Ini secara alamiah adalah Lin Yun yang sedang mengembangkan seni membubung awan. Dengan cahaya berkedip di sekelilingnya, Lin Yun menginjak udara 3 kali. Setiap langkahnya menimbulkan riak di bawah kakinya dan dia melayang ke langit sebelum mendarat di gunung seberang. Berdiri di atas gunung, mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku mengendarai awan untuk mengejar matahari. Seni mengendarai awan benar-benar mendalam. Seni menunggang awan tidak benar-benar memungkinkan seseorang untuk menunggangi awan, tetapi meminjam kekuatan awan di udara untuk bergerak. Namun demikian, dari kejauhan, ini akan terlihat seakan-akan seseorang sedang mengendarai awan. Hal ini hanya akan terbantahkan jika kita mencermati secara saksama. Kalau memang bisa melakukan perjalanan di udara, mengapa harus menunggangi awan? Saya hanya bisa mengambil 3 langkah saat ini karena saya belum melatihnya cukup lama. Seseorang bisa mengambil 9 langkah dan menciptakan fenomena naga yang membumbung tinggi di 9 langit, tapi aku belum sampai di sana. Lin Yun merentangkan tangannya dan mendarat di tanah dengan kuat. Tepat pada saat ini, sinar pedang yang cemerlang membumbung ke langit, mengebor sebuah lubang besar ke dalam awan sementara niat pedang yang sangat besar menyebar. Bahkan gunung-gunung di dekatnya menjadi 100 meter lebih pendek di hadapan aura yang tajam dan menakutkan ini. Sungguh tekanan alam jiwa surgawi yang kuat. Lin Yun dalam hati terkejut karena tidak banyak ahli alam jiwa surgawi yang sekuat ini di domain selatan kuno. Dibandingkan dengan aura ini, Wen Yanbo seperti semut. Pelindung plum membuat terobosannya. Lin Yun terkejut dan kegembiraan memenuhi wajahnya. Lil Purple, bawa aku ke sana. Lin Yun memanggil Hering Naga Iblis Petir Ungu saat turun dari langit. Setelah Hering Naga Iblis Petir Ungu membawa Lin Yun kembali ke Kekaisaran Qin besar, ia tidak terburu-buru untuk pergi. Bahkan, ia bahkan tinggal di Paviliun Pedang Ling Qiao. Menurut Hering Naga Iblis Petir Ungu, lokasinya tidak menjadi masalah karena dia sedang mengkultivasikan 9 transformasi naga biru. Tampaknya dia sengaja tinggal di belakang untuk memastikan keselamatan Lin Yun sampai perjamuan Dracula. Ketika Lin Yun mendarat di punggung Hering Naga Iblis Petir Ungu, rune naga mengalir ke sayapnya saat dia melesat ke depan. Hering Naga Iblis Petir Ungu membawa Lin Yun saat mereka bola-balik melalui awan sebelum tiba di puncak Paviliun Master hanya dalam beberapa tarikan nafas. Kecepatannya lebih dari 100 kali lebih cepat dari yang bisa Lin Yun gerakkan. Tidak mungkin Lin Yun bisa membandingkannya karena kecepatan adalah salah satu bakat Hering Naga Iblis Petir Ungu sebagai binatang iblis. Masuk akal karena banyak kultivator manusia menciptakan teknik gerakan yang berasal dari binatang iblis kuno, seperti seni ilahi mengejar matahari. Ketika Lin Yun melompat dari Hering Naga Iblis Petir Ungu, gunung itu sudah dipenuhi dengan orang-orang. Semua tetua dan murid dipenuhi dengan kegembiraan. Pelindung plum telah mencapai alam jiwa surgawi, yang akan memperkuat Paviliun Pedang Ling Qiao.
Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia merasa senang. Bahkan setelah Tuan Paviliun Tua dan Tuan 13 pergi, paviliun itu masih menjadi lebih baik. Itu bahkan stabil dengan ahli alam jiwa surgawi mereka sendiri. Setelah sinar pedang menghilang, pelindung plum berjalan keluar setelah mengasingkan diri begitu lama. Lin Yun menyadari bahwa kulit pelindung plum sangat bagus meskipun dia terlihat jauh lebih tua. Tatapannya tajam dan wajahnya kemerahan. Setelah mencapai alam jiwa surgawi, umurnya secara alami meningkat. Ini penting karena pelindung plum menghabiskan umurnya untuk memperbaiki meridian Lin Yun. Selamat Tuan Paviliun karena telah mencapai alam jiwa surgawi. Tetua pemikul pedang memimpin dalam menyapa pelindung plum sebelum tetua dan murid yang lain mengikutinya. Setelah pelindung plum membalas salam mereka, tatapannya tertuju pada Lin Yun. Lin Yun tersenyum saat dia mengeksekusi jurus awan membumbung tinggi dan tiba di depan pelindung plum. Kemudian, dia berlutut dan menangkupkan kedua tangannya, murid Lin Yun, memberi salam pada gua. Paviliun Guru Plum. Paviliun Master Plum memandang Lin Yun dan tertawa, hahaha, kau bisa memanggilku sesukamu. Ayo, berdiri dan biarkan aku melihatmu dengan baik. Lin Yun berdiri dan Paviliun Master Plum mulai memeriksa Lin Yun. Semakin dia memandang Lin Yun, semakin dia terkejut karena dia bisa merasakan pedang yang menakutkan yang datang dari Lin Yun. Ada juga banyak kunang-kunang yang tak terkalahkan di sekelilingnya yang hampir terlihat seperti bintang. Paviliun Master Plum sangat terkejut, jadi dia bertanya, niat pedangmu. Lin Yun menganggukkan kepalanya, yang mengejutkan Paviliun Master Plum dan membuatnya tertawa, haha, hebat. Hebat sekali. Yang lain tidak tahu mengapa Paviliun Master Plum tertawa. Kemudian, Paviliun Master Plum berbalik untuk melihat Luo Feng, apakah Wen Yanbo datang untuk membuat masalah saat aku mengasingkan diri? Dia telah mengasingkan diri selama 6 bulan karena Wen Yanbo. Jika Wen Yanbo tidak dipadamkan, Paviliun tidak akan pernah menemukan kedamaian. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, sudah waktunya baginya untuk membalas mereka. Tetua pembawa pedang dan Luo Feng bertukar pandang sebelum Luo Feng berbicara, Tuan Paviliun, Wen Yanbo datang untuk memprovokasi kita beberapa hari yang lalu, tapi dia dibunuh oleh Lin Yun dengan sebuah pukulan. Sekte Huanyuan tidak lagi ada di Kekaisaran Qin besar sekarang. Apa? Paviliun Master Plum terkejut saat dia dikejutkan oleh berita ini. Meskipun Wen Yanbo membuat terobosannya menggunakan teknik rahasia, dia masih seorang ahli alam jiwa surgawi. Dia benar-benar dibunuh oleh Lin Yun hanya dengan satu pukulan. Anak nakal, kamu telah memberiku kejutan besar, kata Paviliun Master Plum sebelum dia bertanya, apakah Bai Lixuan sudah kembali? Ini. Semua tetua memasang ekspresi canggung. Bagaimanapun, Bai Lixuan adalah murid langsung Paviliun Master Plum dan dia menaruh harapan besar pada Bai Lixuan sebelum Lin Yun datang. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia berbicara, Paviliun Master, dia bergabung dengan Sekte Qianyun. Dia juga membantuku di Laut Kusuo. Sekarang, dia adalah salah satu orang jenius yang paling cemerlang di domain selatan kuno. Setelah mendengar itu, Paviliun Master Plum dan yang lainnya kemudian merasa puas. Bagaimanapun, Sekte Qianyun adalah salah satu dari 9 pasukan penguasa, jadi itu adalah suatu kehormatan bagi mereka juga. Bagaimanapun, mereka sekarang terhubung dengan Sekte Trigram Awan. Tapi mereka masih merasa agak kecewa karena bahkan Lin Yun belum meninggalkan Sekte Pedang Langit. Tuan Paviliun, ada 2 orang dari Suanyang untuk memberi selamat atas terobosan Anda. Seseorang maju ke depan pada saat ini dan menangkupkan kedua tangan mereka. Ini membuat wajah semua orang berubah karena Suanyang merespons terlalu cepat. Selain itu, tidak masuk akal bagi mereka untuk datang dan mengucapkan selamat kepadanya secara pribadi. Paviliun Master Plum merenung sejenak sebelum dia berkata, bahwa mereka ke aula utama. Aku akan pergi dan menemui mereka. Murid itu kemudian berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, mereka ingin kakak senior Lin datang. Paviliun Master Plum tertegun sejenak sebelum wajahnya tenggelam, mereka tidak ke sini dalam perjalanan persahabatan. Para tetua pembawa pedang, ikutlah denganku. Aku akan ikut juga. Lin Yun juga penasaran mengapa Suanyang mencarinya. Dia sepertinya tidak memiliki masalah dengan Suanyang selain Qin Yang. Tapi jika itu orang itu, dia kira-kira tahu mengapa mereka datang. Bab 765 Kedatangan Perjamuan Dracula. Seperti yang diharapkan Lin Yun. Qin Yang sedang menunggunya di aula utama, jadi dia mengerti apa yang sedang terjadi. Selamat, Paviliun Master Plum karena telah mencapai alam jiwa surgawi. Benar-benar tidak mudah bagi Kekaisaran Qin besar untuk membina seorang ahli alam jiwa surgawi.
Orang tua yang berdiri di samping Qin yang menyempitkan senyumnya dan berkata, "Maaf, kami datang dengan tergesa-gesa dan tidak menyiapkan hadiah apapun untuk Anda." Ketika semua orang mendengar itu, mereka tahu bahwa Suanyang tidak ada di sini untuk memberinya selamat. Ada alasan lain mengapa mereka berkunjung, tetapi Paviliun Master Plum masih menanggapi pria tua itu dengan sopan. "Tuan Muda Lin, bagaimana kabarmu sejak terakhir kali kita bertemu di Kota Pedang?" Qin yang tersenyum. "Baik," jawab Lin Yun. "Yah, itu tidak baik untukku." Wajah Qin yang tenggelam saat aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Auranya langsung membakar seluruh aula dan para tetua harus mengedarkan energi asal mereka untuk menahan aura Qin yang. Namun mereka segera menyadari dengan kaget bahwa aura tersebut benar-benar menyusup ke dalam tubuh mereka dan mulai membakar energi asal mereka. Saat mereka mengedarkan teknik kultivasi mereka, tubuh mereka akan mulai merasakan sensasi terbakar sementara wajah mereka memerah. Semua orang langsung tahu bahwa Qin yang sedang mencoba untuk membangun prestise. Paviliun Master Plum mendengus saat aura pedangnya menekan aura Qin yang berkobar. Baru setelah itu, para tetua merasa lega. Tapi keringat dingin masih menetes dari dahi mereka. Ketika mereka melihat Qin yang, semua wajah mereka jelek. Qin yang mengangkat alisnya. Melihat Paviliun Master Plum hendak mengusir mereka, dia tersenyum, tenang. "Saya di sini bukan untuk memamerkan kekuatan Suanyang, saya juga tidak di sini untuk memamerkan status saya sebagai seorang jenius di peringkat awan naga. Saya di sini hanya untuk mengambil sesuatu dari saudara Lin. Aku tidak ingat berhutang apapun padamu." Lin Yun menjawab dengan santai karena dia tidak takut pada Qin yang. "Hentikan omong kosong itu. Apa kau pikir kau bisa membunuh kera iblis pengguncang gunung jika bukan karena aku?" Mata Qin yang berkilat dengan amarah saat wajahnya tenggelam. "Tuan Muda Qin, ini adalah Paviliun Pedang Ling Qiao. Saya menyarankan Anda untuk lebih sopan dengan kata-kata Anda." Mata Paviliun Master Plum tenggelam saat matanya bersinar tajam. Suanyang mungkin salah satu dari 9 kekuatan penguasa, tetapi mereka pasti bermimpi jika mereka berpikir bahwa mereka dapat menggertak Paviliun Pedang Ling Qiao hanya dengan itu. Saat suasana menjadi tegang, lelaki tua itu tersenyum, tenang. "Qin yang sedikit cemas dan aku akan menghukumnya saat kita kembali. Ngomong-ngomong, murid sekte Anda memang mendapatkan sesuatu yang tidak pantas dia dapatkan dalam gelombang binatang, yang disaksikan oleh banyak kultivator di kota Mujian. Suanyang tidak akan menggertak orang lain. Jika anak muda ini bersedia mengembalikan inti binatang itu, kami bersedia menukarnya dengan pil dengan nilai yang setara." Lin Yun mencibir dalam hati karena orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Kembali ke Kota Pedang, Qin yang terluka parah oleh kera iblis pengguncang gunung karena dia ceroboh. Dia bahkan mengatakan pada semua orang bahwa Lin Yun hanya berhasil mendapatkan inti binatang itu karena dia. Lin Yun tidak bisa diganggu saat itu, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka begitu tidak tahu malu untuk datang kepadanya. "Lil Purple, seseorang mencarimu untuk menanyakan tentang inti binatang kera iblis pengguncang gunung," teriak Lin Yun. Detik berikutnya, raungan binatang buas bergema. Gelombang kejut itu membuat banyak orang terkejut, terutama Qin yang dan orang tua itu karena ini adalah aura binatang iblis raja. "Apa maksudmu?" Qin yang menatap Lin Yun dengan dingin. "Aku akan jujur padamu. Inti binatang itu sudah disempurnakan, tapi kamu bisa mendapatkan kembali kerugianmu melawan binatang baru ini. Ini beberapa saran yang bersahabat, inti binatangnya 100 kali lebih berharga daripada inti binatang kera iblis pengguncang gunung." Aku khawatir kau tidak punya nyali," jawab Lin Yun dengan santai. "Kau pikir aku tidak berani?" Qin yang mencibir. "Itu hanya binatang kecil dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Lin Yun, kau tidak tahu betapa menakutkannya seorang jenius tingkat atas. Binatang iblis raja. Lalu kenapa aku bisa dengan mudah membunuhnya?" Saat dia selesai, Qin yang berkelebat dan meninggalkan aula. Jelas, dia mengira binatang iblis raja adalah binatang iblis yang melindungi Paviliun Pedang Ling Qiao, jadi dia tidak menempatkannya di matanya. Bagaimanapun, energi spiritual kekaisaran Qin besar sangat tipis dan binatang iblis raja yang lahir di sini tidak akan mengancamnya sama sekali. Orang tua itu tersenyum sambil mengangkat cangkir teh di atas meja. Dia tidak menghentikan Qin yang. Tapi saat dia akan mencicipi tehnya, sesosok tubuh berguling kembali ke aula. Itu adalah Qin yang memiliki jejak darah di sudut bibirnya. Qin yang mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun, "Kamu membodohi saya. Ada apa?" Orang tua itu berseru. "Itu adalah naga hering naga iblis petir ungu." Kata-kata Qin yang membuat wajah lelaki tua itu berubah. Mereka yang mengunjungi Leizu tahu tentang hering naga iblis petir ungu.
Itu adalah salah satu binatang iblis terkuat di Leizu. Itu memiliki garis keturunan klan naga, jadi bahkan pasukan penguasa tidak berani memprovokasi itu. Wajah lelaki tua itu tenggelam dan berbicara dengan dingin, beraninya kalian. Apa kalian pikir kalian bisa mengabaikan Suanyang karena Hering Naga Iblis Petir Ungu? Orang tua itu menghentikan aksinya dan mencoba menekan paviliun pedang Ling Qiao dengan prestise Suanyang. Tapi paviliun Master Plum melambaikan tangannya dan pedangnya terbang. Paviliun Master Plum memegang pedang itu dan berdiri, paviliun pedang Ling Qiao tidak berani memprovokasi Suanyang. Tapi jika kalian terus membuat keributan di sini, saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa paviliun pedang Ling Qiao memiliki tulang punggung. Pergilah sendiri atau aku akan mengirim kalian pergi. Bibir lelaki tua itu bergerak-gerak karena dia tidak pernah menyangka bahwa paviliun Master Plum akan begitu pantang menyerah. Siapa yang menyangka kalau mereka akan diusir? Butuh waktu lama sebelum pria tua itu menjawab, ayo pergi. Qin yang enggan untuk pergi, tapi dia menatap Lin Yun dan berkata, kamu lebih baik berharap kamu tidak bertemu denganku di perjamuan drakonik. Jadi bagaimana jika aku bertemu denganmu? Sikap menyendiri Lin Yun langsung berubah tajam. Ini membuat Qin yang merasa seolah-olah dia ditikam di dadanya dengan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Sialan. Qin yang mengutuk dalam hati sebelum dia berbalik dan pergi. Dia tidak lagi berani menatap mata Lin Yun secara langsung. Orang tua itu dan Qin yang datang ke paviliun pedang Ling Qiao dengan ganas dan tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dipaksa pergi dengan cara seperti ini. Seluruh paviliun pedang Ling Qiao menakutkan seperti pedang karena tidak ada dari mereka yang takut akan kematian. Tidak baik kau menyinggung seorang jenius seperti itu sebelum perjamuan Dracula, kata paviliun Master Plum dengan nada khawatir. Aku tidak takut padanya, jawab Lin Yun. Jangan ceroboh. Suanyang masih merupakan salah satu dari 9 kekuatan penguasa. Paviliun Master Plum menoleh untuk melihat Lin Yun dan berkata, Qin yang mungkin pada saat kritis untuk membuat terobosan. Karena perjamuan drakonik hanya tinggal 1 bulan lagi, dia tidak akan datang dan mencarimu dalam waktu dekat. Anda dapat memanfaatkan hal ini untuk saat ini dan berkultivasi di paviliun pedang Ling Qiao. Anda bisa pergi dengan tokoh-tokoh bergelar lainnya ke kota Awan Naga setelahnya. Kota Awan Naga adalah tempat di mana perjamuan Dracula diadakan. Itu adalah kota kuno yang melambangkan kekayaan naga. Ada 9 kota kuno seperti itu di alam Xuan Huang dan mereka telah ada sejak era keemasan. Setelah Lin Yun pergi, paviliun Master Plum memandang tetua pemikul pedang dan berkata, semuanya, apa pendapat kalian tentang Lin Yun? Menurut kalian, seberapa jauh dia bisa melangkah dalam perjamuan Dracula? Dia kuat, luar biasa kuat. Aku tidak bisa lagi menembusnya dan aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Saya mendengar bahwa perjamuan drakonik ini adalah yang paling menarik selama beberapa ribu tahun terakhir. Faktanya, semakin banyak orang jenius yang muncul selama beberapa tahun terakhir. Dia sepertinya mampu bersaing dengan Qin yang secara langsung. Dia mungkin serius ketika dia mengatakan bahwa dia tidak takut pada Qin Yang. Apakah itu berarti Lin Yun memiliki kualifikasi untuk masuk 30 besar? Semua orang mendiskusikan pendapat mereka dan mereka ketakutan dengan kesimpulan mereka. Sudah berabad-abad sejak seseorang dari paviliun pedang Ling Qiao berhasil masuk ke peringkat Awan Naga. Tetapi bahkan jika mereka berhasil, mereka selalu berada di peringkat paling bawah. 30 teratas adalah jenius yang bahkan murid inti dari pasukan penguasa hanya bisa bermimpi untuk menjadi seperti mereka. Mengetahui hal ini, mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya Qin Yang. Bagaimanapun, Qin yang telah meninggalkan kesan yang dalam di benak semua tetua pemikul pedang. Paviliun Master Plum menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia sedang berubah. 4 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun selain 3 raja dan 7 elit yang menunjukkan kemampuannya. Qin yang mungkin tampak menakutkan, tetapi dia juga berada di bawah tekanan besar, itulah sebabnya dia datang untuk mendapatkan inti binatang buas. Mata paviliun Master Plum sangat menakutkan saat dia langsung mendeteksi kekhawatiran yang tersembunyi di hati Qin Yang. Bagaimanapun, Qin Yang kalah dari beberapa jenius yang baru bangkit selama gelombang binatang buas, belum lagi dia ditekan oleh orang-orang seperti Wu Xiaotian. Tanpa panen dari gelombang binatang buas, satu-satunya harapan Qin Yang adalah mencari Lin Yun. Paviliun Master Plum melanjutkan, akan sulit bagi Qin Yang untuk masuk ke 30 besar lagi. Sedangkan untuk Lin Yun, saya merasa dia bahkan bisa bersaing untuk masuk ke 10 besar. Apa kau serius? Paviliun Master, apakah Anda berhasil menebak sesuatu? Kata-kata Paviliun Master Plum telah mengejutkan ketujuh tetua pembawa pedang.
Itu rahasia, jawab Paviliun Master Plum.